Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang mana pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah seperti biasanya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Metode Ruh Al-Ma'ani karya Al-Alusi. Review kelompok 8 dengan anggota Nahartati Aris Afriyadi. Baiklah, selanjutnya dengan mata kuliah Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum dengan dosen pengampu Ahmad Mustaniruddin MAG. Baiklah, selanjutnya hasil review jurnal. Yang pertama, judul jurnal ini adalah Tafsir Ruh Al-Ma'ani. Yang kedua, penulis jurnal ini adalah Ali Akbar. Yang ketiga, halaman pada jurnal ini dari 52 sampai 70. Yang keempat, dengan tema kajian terhadap Tafsir Ruh Al-Ma'ani karya Al-Alusi. Yang kelima, metode penelitian. Metode yang dipakai dalam jurnal ini adalah metode tahlili. Yang keenam, perdebatan akademik. Selanjutnya, hasil penelitian pada review jurnal ini. Yang pertama, ada biografi Al-Alusi. Yang kedua, karya-karya Al-Alusi. Yang ketiga, sistematika penafsiran Al-Alusi. Yang keempat, metode tafsir Al-Alusi. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Alusi. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan biografi Al-Alusi. Nama lengkap Al-Alusi adalah Abu Tsana' Syihab Aidin Al-Syahid Mahmud Afandi Al-Alusi Al-Baghdadi. Nama Al-Alusi diambil dan nama suara tempat di tepi benar sungai Eufrat yang terletak di antara kota Abu Kamal dan kota Ramadi, Irak. Beliau lahir dari keluarga besar yang terpelajar di kota Kur, Baghdad pada hari Jumat 15 Sya'ban 1207 Hijriah. Pada usia mudanya beliau dibimbing oleh orang tuanya sendiri, yaitu Syekh Al-Suwaidi. Di samping itu Al-Alusi juga berguru kepada Syekh Al-Nasbandi. Dari gurunya yang disebut terakhir ini beliau belajar tasawuf. Maka wajar jika dalam sebagian uraian tasawuf beliau memasukkan perspektif tafsirnya beliau memasukkan perspektif sufistik sebagai upaya untuk menguak makna batin esoteris. Selanjutnya, karya-karya Al-Alusi. Yang pertama, Ghoyah Al-Ma'ani fi Al-Rad ala An-Nabani ialah sebuah kitab bantahan atas kitab Syawabidul Haq karya An-Nabani yang diberisikan kebodohan, nuklikan palsu, pendapat yang lemah dan dalil-dalil yang dibalik dalam permasalahan bolehnya istighosah kepada selain Allah dan celaan-celaan terhadap para ulama penolong sunnah semisal Ibnu Taimiyah. Yang kedua, setelah beliau menulis kitab ini, An-Nabani giat membantah dengan syair-syair yang mencela para ulama Islam, maka beliau membantah lagi dengan menulis kitab Al-Ayyab Al-Kubra ala Dhalah An-Nabani fi Rataibi As-Sigro. Dan maksud tulisan tangan kitab ini oleh beliau dapat dijumpai di perpustakaan peninggalan sejarah yang terletak di Irak dalam 56 halaman dengan nomor 870
8.721. Yang ketiga, karya-karyanya yang lain diantaranya Hasiyah ala al-Qad Syar al-Salim dalam ilmu logika. Baiklah, selanjutnya sistematika tafsir al-Alusi. Yang pertama, menyebutkan ayat yang ditafsirkan sesuai dengan urutannya dalam surat-surat Al-Quran. Yang kedua, menerangkan kedudukan suatu kata atau kalimat yang ada dalam tersebut dari segi kaidah bahasa seperti ilmu nahwu. Yang ketiga, menafsirkan dengan ayat-ayat lain. Yang keempat, memberikan keterangan dari hadis nabawi bila ada. Yang kelima, mengumpulkan pendapat para tafsir terdahulu. Selanjutnya, metode tafsir al-Alusi. Dalam lintasan sejarah, para ulama telah berusaha menafsirkan Al-Quran dengan berbagai cara dan metode yang mereka pergunakan. Mereka tidak hanya mengutip riwayat-riwayat daripada sahabat, tabi'in maupun rabi'in, akan tetapi mereka berupaya menyelidiki dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran sesuai dengan kondisi setempat serta daya serap yang meresponi akal mereka. Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai cara dan metode itulah yang kemudian dikenal dengan tafsir bi-al-ma'sur, bi-al-ra'i, dan bi-al-isyari. Selanjutnya, kelebihan tafsir al-Alusi. Yang pertama, al-Alusi dalam menafsirkan ayat sangat memperhatikan ilmu tafsir atau ulum Al-Quran seperti ilmu nahwu, balaghah, qiraat, asbab al-nuzul, munasabah, dan sebagainya. Yang kedua, mengkritik dan memperketat penerimaan tafsir Israiliyat sebagaimana ketika menafsirkan surat Hud ayat 38 dalam menjelaskan lafal al-ful, meriwayatkan kabar Israiliyat dengan menyebutkan jenis kayu untuk membuat kapal, panjangnya, lebarnya, tingginya, dan juga tempat pembuatan kapal, dan seterusnya. Kemudian berkomentar, keadaan sebenarnya dari kapal yang dikabarkan aku rasa tidak dapat berlayar karena tidak bebas dari aib dan kekurangan. Maka lebih afdal mengimaninya bahwa Nabi Nuh membuat kapal sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tanpa mengetahui jenis kayunya, panjangnya, lebarnya, tingginya, dan lama pekerjaannya, dan lain sebagainya. Karena itu tidak diterangkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Selanjutnya, ada kekurangan tafsir al-Alusi. Yang pertama, dalam membahas masalah nahwu, al-Alusi terlalu hanyut di dalamnya sehingga melebar dan keluar atas sebagai predikat seseorang mufasir. Yang kedua, sebagai orang yang mazhab salafi dan berakidah sunni, maka al-Alusi senantiasa menentang pendapat-pendapat Mu'tazilah seperti Syiah dan lainnya, dan pengikut aliran-aliran yang bertentangan dengan mazhabnya, seperti penafsiran surah Al-Baqarah ayat 7 yang menentang Mu'tazilah tentang masalah khatam dan dinisbahkan kepada Allah. Juga mengenal asbabal nuzul surat Jumu'ah ayat 11 dan pendapat mazhab Syiah. Terima kasih, itulah hasil review dari jurnal Tafsir al-Alusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.